Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi seputaran Australia, tapi kebanyakan masalah keimigrasian Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan share informasi mengenai perubahan di visa 482, subclass 482, visa sponsorship Australia yang sudah direncanakan oleh si Government Australia. Jadi simak videonya teman-teman. Jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa, buat teman-teman yang mengajukan pertanyaan lewat DM Instagram ataupun lewat email ataupun komen di YouTube, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Jadi hampir di setiap video saya selalu seperti ini ya, ngasih tahu ke teman-teman. Balik lagi ke konten teman-teman. Aduh, agak ini sebenarnya agak gatal tenggorokan, rada-rada atel bahasa Polandianya. Jadi visa subclass 482 sepertinya mau dirubah sama si Government Australia teman-teman. Nah, jadi si Government Australia ini sudah merencanakan untuk merubah visa 482 ke depannya. Bukan dihilangin ya, tapi diganti jadi sama visa yang lain. Dan saya baca-baca, ternyata digantinya itu akhir-akhir tahun sekarang itu, jadi asalnya visa subclass 482 menjadi skill in demand visa, kalau nggak salah itu yang namanya itu ya. Jadi aturannya itu, dan si visa 482 itu kan sekarang agak dirubah tuh teman-teman, masalah persyaratan yang ada 3 komponen penting ya yang dirubah sama si Government Australia itu. Yang satu, pengalaman yang sebelumnya saya jelaskan di video-video kerja sponsorship kerja yang saya sudah bahas ya, itu minimal kan 2 tahun teman-teman, yang harus related ya, yang harus related itu yang harus berhubungan atau nyambung ya, continuous gitu seperti itu. Minimal 2 tahun, minimal 2 tahun, dan sekarang dirubah menjadi cuma 1 tahun teman-teman. Dan bisa juga misalnya teman-teman kerja di salah satu perusahaan misalnya casual, bukan full time ya, misalnya casual, dan itu boleh dihitung juga. Jadi bisa terhitung juga sebagai pengalaman kerja seperti itu. Nah, itu perubahan yang pertama untuk visa 482 seperti itu. Jadi 1 tahun pengalaman kerja ya, jadi tidak 2 tahun lagi seperti itu. Dan untuk perubahannya lagi yaitu waktu atau timing ketika kita misalnya pengen merubah sponsor atau pengen cari sponsor lagi. Simpelnya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman yang datang ke Australia, disponsorin oleh perusahaan kerja misalnya nggak betah ya. Nah, teman-teman nggak betah, misalnya pengen pindah cari kerjaan yang lain, tapi kan harus dapat sponsor dulu ya, nggak bisa langsung pindah kan, karena di bawah sponsor oleh perusahaan itu. Jadi teman-teman harus cari sponsor yang lain. Teman-teman. Nah, misalnya teman-teman pengen keluar, itu boleh. Sebelum dapat sponsor juga itu boleh keluar, dan dikasih waktu itu untuk mencari sponsor lagi. Itu di aturan sebelumnya itu harus berapa ya? 1 bulan kalau nggak salah, 30 hari ya, teman-teman harus mencari sponsorship yang baru. Kalau nggak dapat sponsor selama 30 hari itu, teman-teman harus pulang ke Indonesia ataupun ngajuin visa yang lain. Misalnya jadi mau ngajuin visa student seperti itu ya. Nah, di aturan yang baru ini, teman-teman mendapatkan si visa 482 ini perubahannya itu menjadi 180 hari teman-teman. Jadi hampir 6 bulan teman-teman boleh statusnya tanpa sponsor. Jadi keluar dari sponsor yang pertama, terus keluar. Nah, keluar misalnya itu teman-teman nggak usah harus 1 bulan. Jadi harus boleh 6 bulan tanpa sponsor. Cari-cari sponsor selama 6 bulan. Nah, misalnya ada pertanyaan lagi. Nah, selama 6 bulan ini boleh kerja nggak, Kang? Misalnya seperti itu ya. Boleh. Nah, di aturannya saya baca itu boleh bekerja untuk support kita ya sendiri. Ya pastilah, masa kita hidup di Australia selama 6 bulan kan nggak ada penghasilan, nggak mungkin ya. Bukannya nggak mungkin ya, mustahil juga kan, karena kita bill atau pengeluaran itu pasti selalu tiap hari ada, mau rental rumah, mau makan, ataupun apapun yang lainnya, pengeluaran yang lainnya seperti itu. Jadi di aturannya di aturannya membolehkan untuk bekerja dimanapun tanpa sponsor seperti itu ya, selama 6 bulan.
Jadi harus dapat sponsor selama 6 bulan itu ya teman-teman. Nah, jadi dibolehkan untuk bekerja tanpa sponsor, bekerja dimanapun seperti itu. Nah, untuk perubahan yang ketiga yaitu kalau teman-teman punya pengalaman casual, tadi udah disebut ya kalau nggak salah tadi pertamanya. Jadi perubahan yang casual, perubahan yang ketiga ini, kalau teman-teman, sorry, kalau teman-teman punya pengalaman sebagai casual pekerja ya di suatu perusahaan, nah itu bisa dimasukkan sebagai pengalaman juga teman-teman. Jadi nggak usah harus full time di satu perusahaan seperti itu. Sorry teman-teman. Dan itu masuk terhitung untuk bisa menjadikan resume di pengalaman kerja seperti itu. Nah jadi ada 3 ya perubahannya teman-teman. Jadi 1, pengalaman minimal cuma 1 tahun, yang dulunya 2 tahun. Yang kedua, kalau teman-teman pernah kerja casual itu bisa dimasukkan sebagai pengalaman. Yang ketiga, tadi itu tenggat waktu untuk mencari sponsor baru atau selama kekosongan itu selama 6 bulan, yang dulunya cuma 30 hari kalau nggak salah ya, 30 hari itu harus cepat-cepat mendapatkan sponsor, sekarang menjadi 6 bulan dan dibolehkan untuk bekerja. Jadi bebas kerja di mana aja tanpa harus ada sponsor untuk membiayai hidup selama mencari sponsor itu. Seperti itu ya teman-teman di perubahannya. Jadi yang saya sorry teman-teman, jadi yang saya garis bawahi teman-teman, kalau di Australia ini semakin dibutuhkan oleh si Australia itu, atau pekerjaan atau profesi yang sangat dibutuhkan si Australia itu semakin gampang untuk mendapatkan permanent resident di Australia teman-teman. Misalnya waktu 10 tahun yang lalu misalnya lagi booming lagi booming masalah pertambangan atau mining oil and gas di Australia, di Western Australia khususnya. Itu lagi booming teman-teman, makanya banyak sekali para pekerja pertambangan di mining itu dari Indonesia ke Australia. Itu sangat-sangat mudah sekali teman-teman, banyak engineer, banyak teman-teman saya juga ya yang jadi kerja-kerja di tambang itu sangat mudah gitu zaman dulu gitu, soalnya sangat-sangat dibutuhkan oleh si Western Australia khususnya di daerah pertambangan. Nah, kalau untuk sekarang sampai ke depannya itu, kalau saya lihat itu aged care worker itu sangat dibutuhkan. Terus bidang kesehatan itu nurse sangat dibutuhkan juga. Dan juga kalau saya baca untuk ke depannya itu, kalau khususnya di WA ya, khususnya di Western Australia itu, construction worker teman-teman, construction worker atau pekerja di ya bangunan seperti itu ya. Tapi jangan salah kaprah, maksudnya salah kaprah tuh jangan sampai kerja bangunan tuh kita yang ngaduk apa gitu kan, seperti itu kayak di Indonesia ya. Ngaduk apa ya bahasa bahasa Polandia kalau ngaduk ya teman-teman. Bahasa Sunda. Jadi construction worker itu ya misalnya kita bilangnya kuli bangunan. Cuman di Australia itu kan ada yang bagian traffic controllernya, ada bagian civil engineeringnya, ada bagian apanya, beda-beda departemennya seperti itu. Ada yang cuma ngasih sign. Kayak udah bahas masalah kuli bangunannya di video berapa gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang saya lihat itu masih yang profesi yang high demand di Australia itu ya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya semakin mudah visa bekerja untuk warga negara Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa selalu minta doa dari orang tua ya. Semoga rezekinya semakin lancar dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan oleh teman-temannya. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.